Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul melalui media Zoom Meet ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat berserta salam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami di sini kelompok 2 akan membahas sebuah tema yaitu perubahan masyarakat yang akan dipaparkan oleh Diki Muhammad Ilham, kemudian Nadifah Rahma Aisyah, kemudian Nenti Anissa Putri, Rini Mustika Putri, dan juga Sifa Nurul Aulia. Mangga yang pertama dimulai Diki Muhammad Ilham. Ya, next. Yang pertama itu ada pengertian perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, menurut Samuel Honing, yaitu seorang sosiolog, perubahan manusia baik karena sebab internal maupun eksternal. Nah, sedangkan menurut Selo Sumarjan, sama seorang ahli sosiolog, tapi ini orang Indonesia, berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan sistem sosial masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, sikap, dan pola perilaku dari kelompok masyarakat. Jadi di dalam masyarakat ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama perubahan lambat dan cepat. Perubahan lambat yaitu perubahan yang terjadi dengan secara bertahap dan juga memerlukan waktu yang lama sehingga masyarakat dapat. Kemudian perubahan cepat yaitu perubahan biasanya yang terjadi dengan secara direncanakan ataupun tidak direncanakan, ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil biasanya terjadi tidak dengan dampak yang begitu besar, berbanding terbalik dengan perubahan yang besar. Dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki yaitu perubahan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu sehingga masyarakat dapat berubah menjadi tujuan tersebut. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki yaitu perubahan yang tidak sengaja yang terjadi di masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut mengalami dampak yang negatif. Next slide. Peran agama dalam perubahan sosial masyarakat. Hubungan agama dan masyarakat menyajikan sebuah dilema fundamental yang bisa dikedepankan dalam 3 aspek, yaitu 1. Agama melibatkan manusia pada situasi akhir di titik mana lahir kesadaran hal tertinggi.
Di sini masalah makna tertinggi dan kedudukan manusia dalam segala rencana tampil ke permukaan. Kedua, agama menyangkut hal suci karena itu agama berkenaan dengan pemahaman dan tanggapan khusus yang membutuhkan keluhuran pandang atas objeknya. Tiga, agama dilandaskan pada keyakinan. Karena itu objeknya supraempiris atau luar biasa dan ajarannya tidak mungkin diperagakan atau dibuktikan secara empiris. Semua masyarakat membutuhkan agama, suatu kombinasi dari kelompok individu yang dibentuk atas dasar tatanan sosial tertentu. Tatanan sosial ada norma-norma sosial yang menjadi pedoman kehidupan sosial mereka. Dalam hal ini agama dan komunitas dalam bentuk terkait baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi keagamaan, dan yang jelas dalam setiap komunitas agama masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Agama sebagai kepercayaan dalam masyarakat masih dianggap sebagai pedoman yang digunakan sebagai sumber informasi bagi untuk mengatur norma-norma kehidupan. Tidak mungkin memisahkan agama dari kehidupan masyarakat karena agama itu sendiri diperlukan untuk kehidupan sosial. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada fungsi agama dalam masyarakat. Nah, fungsi agama dalam masyarakat ini ada 7, lebih ke edukasi atau pendidikan, di mana pemeluk agama itu mengklaim bahwa ajaran agama yang dianutnya termasuk ajaran yang harus diikuti. Yang kedua, ini berfungsi sebagai penyelamat. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Nah, agama adalah keselamatan yang mencakup berbagai bidang. Keselamatan yang diberikan agama kepada pengikutnya itu terdiri dari dua bidang ya, terdiri dari dua bidang. Yang pertama dunia dan juga akhirat. Nah, yang ketiga di sini ada fungsi sebagai para pendosa itu dapat memperoleh ketenangan jiwa melalui tuntutan agama dan juga rasa bersalah yang ada dalam dirinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya berfungsi sebagai social control, di mana agama di sini berperan dan bertindak individu ataupun kelompok, karena ajaran agama itu dianggap sebagai norma atau pengatur ya. Kemudian sebagai memupuk persaudaraan ya. Jadi fungsi yang kelima itu memupuk persaudaraan. Kenapa? Karena menyatukan berdasarkan penyatuan sosiologis dan juga manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada fungsi transformatif, di mana didefinisikan di sini memodifikasi bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai lama dengan menyuntikkan nilai baru yang lebih berguna. Fungsi lainnya. Dan yang terakhir itu ada fungsi sublimatif, di mana fungsi ini bersifat perubahan emosi, dan juga ajaran agama Islam memfokuskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat. Nah, itu ketujuh fungsi dari agama dan perubahan masyarakat. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat ada 4 ya. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Hal ini sangat mempengaruhi struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru seperti inovasi itu sendiri. Yang ketiga, adanya pertentangan konflik masyarakat. Konflik masyarakat juga menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Yang keempat, yaitu nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.
Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di antaranya yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Awal proses perubahan sosial adalah adanya kontak Nah, melalui kontak sosial terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil budaya yang berupa fisik. Nah, dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling mempengaruhi yang akhirnya akan membawa kepada perubahan. Dengan adanya kontak dengan kebudayaan lain, kita dapat mempelajari kebudayaan sikap saling menghormati kepada kebudayaan lain. Yang kedua yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah. Pendidikan formal mengajarkan berbagai kerajinan tangan, kesenian, dan lain-lain. Dengan mengikuti pendidikan di sekolah, seorang individu mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal-hal baru. Berbekal pengetahuan itulah seseorang melakukan perubahan. Oleh karena itu, perubahan sering terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan. Karya seseorang merupakan pendorong bagi usaha penemuan-penemuan baru. Adanya keinginan untuk maju dalam diri seseorang memicu munculnya perubahan-perubahan sosial budaya. Wujud sikap menghargai hasil karya seseorang dapat berupa pemberian Nobel atau penghargaan yang biasanya diberikan gelar, sertifikat, atau lain-lain. Yang keempat yaitu sistem terbuka lapisan masyarakat. Semakin terbuka sistem lapisan, semakin besar pula peluang untuk melakukan perubahan-perubahan yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Yang kelima yaitu toleransi terhadap deviation yang bukan merupakan delik atau pelanggaran hukum, menyebabkan masyarakat memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Di dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang ideologi dan sebagainya mempermudah terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat, sehingga sering muncul goncangan-goncangan yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Adanya perubahan dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Contohnya perubahan-perubahan yang timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap cara kerja pemerintah. Misalnya yang kedelapan yaitu orientasi ke masa depan. Masyarakat yang mampu berpikir ke arah masa depan atau memiliki visi, misi, dan tujuan hidup yang jelas. Cita-cita masa depannya sehingga tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis dan kreatif. Yang kesembilan, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Allah telah menentukan nasib manusia, mulai dari rezeki, jodoh, dan kematiannya. Akan tetapi, dan menjadi tugas pokok untuk selalu berikhtiar dan berusaha. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menegaskan di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu umat selama umat tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Dengan demikian, tugas manusia adalah berusaha. Lalu akan menentukannya. Nah, adanya nilai-nilai hidup serta keyakinan yang semacam itu menyebabkan kehidupan manusia menjadi dinamik, dan adanya dinamisasi kehidupan inilah sehingga perubahan-perubahan sosial budaya dapat berlangsung. Baik, kesimpulannya, agama memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai ragam dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan berbagai ragam fenomena dan fakta-fakta sosial terjadi juga tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Baik, terima kasih semuanya.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.